kekuatan di DPR yang efektif, yang siap, ya, yang siap mendukung pemerintah dan yang siap menjadi penyeimbang pemerintah. Itu sebenarnya. Nah Ya, itu demokrasi, karena salah ya, satu prinsip demokrasi adalah kan check and balance. balances Cuman kan. kan, Nah ya, prakteknya selama ini yang repot di kita itu, prakteknya selama ini mau ya, yang jadi presiden, termasuk yang tidak jadi presiden, yang kalah itu ingin semuanya jadi bagian dari yang menang, ya, bagian dari yang memerintah. Di mana check and balance-nya? ya. Kita mau merubah undang-undang pemilu itu tujuannya apa? Jangan-jangan selama ini kita mendapat tujuan yang tidak pas itu, sehingga pemilu ini keadaannya seperti ini. Apa Ya. tujuannya? Kalau saya bilang tujuannya adalah itu tadi, menjaga keberlangsungan paham kedaulatan rakyat. Selamat datang di Gaspol, ruang bebas kita untuk membahas isu-isu terkini, isu bangsa kita. Mungkin kita bisa akan membahas isu ekonomi, sosial, politik maupun budaya yang hari ini sedang berkembang maupun yang mungkin akan ke depan akan terjadi. Hari ini kita sudah dibersamai oleh abang kita. Beliau adalah salah satu politisi Partai Golongan Karya, Partai Golkar, Dapil Jawa Timur. Beliau hari ini di DPR di Komisi 2 sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029. Selamat datang Abang Da Zulfikar Arsa Sadikin. Selamat datang di Gaspol, Bang. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini. Gaspol itu nama acara di salah satu stasiun TV swasta. Ya, betul. Memang kita lebih dulu kalau sebetulnya. di sana Das Atlatif, kalau di sini Ahmad Cipal. Dan Gaspol gagasan politik. Oke. Hari Baru. ini kita akan membahas isu tentang demokrasi, Bang. Demokrasi kita mungkin ada di persimpangan jalan ya, hari ini. waduh, macam lagu Nasidaria itu. Demokrasi. Nah, yang kita ketahui memang demokrasi kita akan mengalami perubahan mungkin. Ada pembahasan di DPR yang kita ketahui tentang revisi undang-undang pemilu, Bang. Itu artinya kita akan mendesain ulang demokrasi kita dari yang mungkin pilkada serentak, ada opsi juga tentang pilkada tertutup. Gitu. Mungkin kita akan membahas seputar hal semacam itu lah, Bang. Boleh silakan aja. Ya. Jadi mungkin sebelum jauh untuk menggali lebih dalam materi kita hari ini, boleh Bang diperkenalkan lebih dulu, Bang. Sudah kok kenalkan ya. Mungkin ada yang belum kenal teman-teman hari ini yang mendengarkan. Mungkin Abang riwayat pendidikannya dari mana gitu, Bang. Gitu. Saya Zulfikar Arsi Sadikin, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, asal daerah pemilihan Jawa Timur 3, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Sama dengan kalian, kita dulu berasal dari kampus, dari aktivis. Saya kuliah di ilmu pemerintahan Visipol UGM. Oke. Terus S2 di ilmu politik UI. Ya. Saya datang ke sini karena kau undang. Siap. Oke, kita masuk ke dalam isu hari ini, Bang. Apa yang menjadi kegelisahan, Bang, terhadap demokrasi kita hari ini? Wah, gelisahnya itu begini, Mat ya. Kalau memang kita sepakat mau desain ulang, mestinya itu kita melangkahnya ke depan. Evaluasi yang evaluasi yang sekarang, apa yang terjadi, tapi menatap ke depan. Siap. Ternyata tidak seperti itu. Inilah yang saya bilang yang membuat kita gelisah itu. Kita ingin mendesain ulang demokrasi kita lah, termasuk pemilu kita, tapi setelah kita evaluasi, walaupun harus kita akui evaluasi belum mendalam ya, kita menengoknya ke belakang. Tidak sekedar menengok ke belakang, bahkan ingin kembali ke belakang. Nah, ini yang yang membuat gelisah ini.
Gelisah, aku gelisah gitu. Kalau kita lihat secara indeks demokrasi Bang ya, Heeh. di tahun Turun kan? turun Nah dari itu 6,5 dari gara-gara anak-anak 2003. muda seperti kalian belum terlibat aktif. Nah, Nah, itu Bang. Itu mungkin perlu adanya, atau jangan-jangan kalian anak muda yang juga ingin kembali ke belakang ya? saya pikir mungkin tidak juga Bang. Oh, Kita memang perlu dikaji dulu. oh, Dikaji aduh, dulu Bang. ini Bagaimana opsi tertutup ini ya. aktivis ngambang ini Tik namanya ini. Kita kan ya perlu perlu pandangan juga dari senior-senior, dari pelaku-pelaku juga Bang. Iya. Tidak Kalian lah langsung. yang sebenarnya paling menikmati zaman ini, Ya, yang itu dihasilkan oleh para generasi sebelum ya. kita. Ya. Mestinya kalian-kalian yang harus jaga. Tapi kan yang jadi repot, kalian kelihatannya tidak hanya gelisah. Kalau saya gelisah, Ya. kenapa? Karena saya ikut menjadi bagian yang mencetuskan zaman seperti ini. Ya. Kalian mungkin belum lahir kali ya, atau karena kalian belum lahir, ya, kalian tidak merasa gelisah, gitu. Bahkan larut ingin kembali ke masa lalu. Ya. Kalau di zaman Orba kan opsinya tertutup. Kalau pemilu tertutup ini pada zaman Orba yang menjadi penguasa ini kan Golkar. Golkar dan Oh ABRI. itu salah, Ya kan salah. Pak Soeharto. Kan dulu Berkuasa itu tertutup itu. bukan, kalau kita baca ya, Orde Baru itu siapa namanya itu, Nafi'i. Ya. Coba baca tulisnya O'Donnell itu. Ya. Rezim Orde Baru itu disebut sebagai otoritarian birokratik. Golkar itu hanya alat saja, tapi yang berkuasa, tunggangan saja, tapi yang berkuasa sesungguhnya siapa? Pak Soeharto. Soeharto dan Soeharto dan yang sekarang ini mau berkuasa lagi sebenarnya. Soeharto dan tentara. Ya. Golkar itu hanya Sebagai alat. Iya, hanya kendaraan saja. Dan waktu itu belum kita disebut sebagai partai politik. Gitu. Ya. Belum. Gitu. Jadi Mat, kita ini sebenarnya menegaskan kita adalah bangsa negara yang berkedaulatan rakyat itu sejak merdeka. Sejak dihasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara konstitusional itu disahkan 18 Agustus 1945. Nah, yang harus kita pahami sebenarnya kedaulatan rakyat itu apa sih? Kalau kita baca buku ya, kedaulatan rakyat ini sebuah paham, dia hasil koreksi. Ya, sebelumnya ada kedaulatan negara, ada lagi sebelumnya kedaulatan raja, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan Tuhan. Ya. Dari kedaulatan-kedaulatan yang sebelumnya itu ternyata ya kan menempatkan penguasa itu sebagai primus inter pares, sebagai pihak yang segala-galanya lah. Walaupun pahamnya itu berbeda, paham kedaulatan negara, tapi muncullah seperti di Prancis, l'état est moi, negara adalah saya. Lalu ada paham kedaulatan Tuhan, ada muncul di Timur Tengah itu namanya Ibnu Arabi atau siapa lagi itu yang bilang kalau di Indonesia itu pada saat zaman Wali Songo itu siapa namanya itu yang dibunuh sama Wali Songo itu Syekh Siti Jenar, itu sama dengan Ibnu Arabi bilang saya adalah Tuhan kan, Tuhan itu kedaulatan Tuhan. Lalu ada yang bilang juga kedaulatan hukum, ternyata kedaulatan hukum juga bilangnya hukum adalah saya. Kedaulatan apalagi raja, terus Tuhan, negara itu. Nah, hadirlah kedaulatan rakyat. Ini digagas sebenarnya kalau di Eropa oleh filosof-filosof seperti Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, terus John Locke itu yang mengatakan bahwa negara itu sebenarnya hasil kesepakatan. Hasil persetujuan, hasil kumpul-kumpul, hasil diskusi, hasil gagasan, gagasan politik negara. Bersetuju, hadirlah negara. Nah, untuk menjaga negara ini
menjadi kesepakatan yang memang diperuntukkan bagi mereka, maka dimunculkanlah istilah kedaulatan rakyat yang memastikan rakyatlah yang harus menjadi primus inter pares. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat Ya. itu. Ya, tentang Kalau kedaulatan. semakin rakyat itu terlibat dalam setiap proses berpemerintahan dan bernegara, maka semakin baiklah negara pemerintah Ya. itu. Nah, gitu. Oke. Kalau ada kedaulatan rakyat juga kan kita negara Indonesia dibentuk oleh kesamaan nasib juga, Bang. Iya kan, Nah, oleh lalu orang-orang yang berkumpul ya. yang punya gagasan, ya kan. Makanya kita setujunya republik. Nah, untuk menjaga itu kan republik, bukan kerajaan. Walaupun waktu itu di BPUPK ada yang milih kerajaan, milih republik. Ya kan. Tidak kesatuan, tapi kesatuan yang didesentralisasikan. Karena itu tadi untuk menjaga. Memang ini negara itu di pusat lah yang menghadirkan, ya. Katakanlah waktu itu Jakarta. Tapi kan atas keinginan orang-orang daerah. Yang waktu itu namanya ya kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, begitu ya. Karena ini atas keinginan orang-orang daerah yang ada kumpul di Jakarta, ya kan. Maka ketika dia menjadi sebuah negara, negaranya republik, pahamnya kedaulatan rakyat, kesatuan yang didesentralisasi. Waktu itu ada juga ide federalisme, tapi tidak menang lah di BPUPK begitu, bahkan sempat dipoting. Tapi itu tadi untuk menjaga semangat bahwa orang-orang daerah yang sebenarnya berkumpul di Jakarta menginginkan negara ini, maka kita negara kesatuan yang disentralisasi. Kelihatannya semangat ini itu tidak tertransformasikan secara baik gitu. Sehingga ketika kita menjadi bangsa dengan berganti berapa kali orde, berapa kali rezim, ya kita merasa negara hadir itu ya untuk para penyelenggara negaranya. Ya, oke. Bahkan yang lebih fatal lagi itu, negara hadir untuk para keluarga kroni penyelenggara negara. Nah itu. Oke. Abang juga kan termasuk penyelenggara negara juga, Bang. Oh iya. Artinya dipilih langsung oleh rakyat secara voting, gitu kan. Artinya demokrasi kita hari ini seperti apa, Bang? Ketika indeks demokrasi kita ini turun, artinya kan partisipasi masyarakat juga menurun, Bang. Sebenarnya bagus ya tuh. Zaman sekarang itu. Coba kalau zaman orde baru, orde lama nggak mungkin ada podcast begini. Podcast yang bebas bicara, mengungkapkan banyak gagasan. Siap. Oke. Apa perbedaan menurut Abang Zul ini, Bang, tentang demokrasi rakyat dengan demokrasi partai, Bang? Maksudnya bagaimana itu? Jadi demokrasi partai yang memang rakyat itu supaya tetap bisa ikut terlibat dalam pemerintahan, dalam negara itu dia memerlukan partai. Partai lah jembatan rakyat dengan negara. Bahkan sekarang ini partai menjadi tulang punggung paham kedaulatan rakyat, tulang punggung demokrasi. Ya. Nah, demokrasi kita memang. Tapi karena partai itu sering dibajak sama elitnya, akhirnya partai itu tidak berperan seperti itu. Oke. Nah, di tahun 2024 kemarin memang indeks demokrasi kita turun, Bang. Partisipasi juga turun. Nah, ada opsi pembukaan memang opsi pemilihan tertutup itu, Bang. Menurut pandangan Abang seperti gimana, Bang? Ya, itu kan kembali ke masa lalu ya. Masa lalunya jelek kok dengan tertutup itu. Ya kan? Bagai milih kucing dalam karung. Ya kan? Sekarang jadi coba ya. Semangat itu sebenarnya belum semangat paham kedaulatan rakyat itu, semangat menempatkan rakyat sebagai primus inter pares itu, semangat bahwa negara ini hadir untuk rakyat bukan untuk siapa saya, untuk rakyat itu belum kuat. Nah, maka kita butuh ekosistem yang mendorong itu. Nah, dipilih oleh rakyat, dipilih langsung itu bagian dari upaya kita menghadirkan ekosistem yang memperkuat semangat itu. Gara-gara dipilih langsung Ahmad sering blusukan, bahkan masuk ke got-got gitu. Gara-gara dipilih langsung sekarang ada orang namanya Demul itu ya. Demul yang buat channel itu. Jadi gara-gara dipilih langsung itu elit itu
terkondisikan gitu, terkondisikan. Di tengah pendidikan politik kita menghadirkan semangat itu belum selesai, belum tuntas, masih berproses ya. Kita butuh metode, butuh wahana. Nah, menurut saya dengan dipilih langsung itu metode wahana. Ya. Tapi dalam praktek terbuka kemarin yang kita jalani kemarin itu Bang, kita lihat memang seperti kita ini aktivis ini juga tidak banyak juga yang akan naik gitu. Banyak ya, aktivis senang terbuka. Ya, yang kita diskusikan dengan senang dipilih langsung aktivis. Iya memang Bang. Karena bisa leluasa untuk mengeksplor diri. Ya, yang kita perhatikan di teman-teman aktivis itu ada ketika prosesi pemilihan terbuka itu ada pemodal lah yang ikut-ikut dalam untuk menyokong para calon pemimpin. Oh, iya. Nah, itu kan ada opsi kalau pemilihan tertutup kan itu bisa meminimalisir pemodal itu ikut dalam pertarungan di pemilu Bang. Ya, modal itu perlu lah, modal sosial, modal kapital harus ya kan, tinggal sumbernya dari mana, cara mendapatkannya bagaimana, terus pertanggungjawabannya seperti apa, spendingnya dibatasi apa tidak, gitu. Lalu digunakan dengan cara yang baik atau tidak, begitu. Nah, saya ini terpilih jadi anggota DPR 2 kali itu bukan orang yang dari awal punya duit dan mempersiapkan duit. Oke, Bang. Saya mengandalkan reputasi saja. Periode pertama, ya alhamdulillah banyak dibantu. Karena menurut titik saya orang baik, banyak yang bantu saya. Dan saya nggak habis banyak waktu itu. Periode kedua juga begitu, saya sudah jadi. Partai bantu saya, lalu senior juga bantu saya. Karena menurut mereka ya, saya termasuk anggota DPR ya, yang bisa diandalkan lah gitu ya, untuk partai begitu. Makanya saya dibantu. Maka saya bilang kalau kita ingin terus menjadikan partai politik itu sebagai tulang punggung demokrasi, sebagai alat publik ya kan, maka publik pun harus semakin bertanggung jawab kepada partai. Salah satunya apa? Dengan ikut membiayai partai lebih besar. Sehingga orang-orang seperti Ahmad ini nanti bisa dibiayai, kan? Kita bisa fokus melihat Ahmad ini reputasinya seperti apa, rekam jejaknya bagaimana, prestasinya apa. Nggak akan lagi ada pertanyaan, siapa? Isi tasnya berapa. Nah, ya, perbandingan isi kita ini otak, kan mau berpemerintahan, mau bernegara, masa yang ditanya gitu, duitmu berapa? Kan bukan untuk usaha kita, bukan untuk berwira swasta. Kita itu ingin menghadirkan ya kan kebijakan-kebijakan yang itu berpihak kepada rakyat, melindungi rakyat, mensejahterakan, memajukan. Kok yang ditanya kok ada duitnya enggak? Berapa dokunya? Nah, isi tasnya belum. Itu kan konyol itu namanya itu. Iya. Sejauh mana sih Bang partai politik itu bisa menjadikan rakyat itu melek politik Bang hari ini? Ya ini bagian dari bagian dari pendidikan upaya politik. Kita melakukan pendidikan politik ya. Ya berilah kebebasan itu. Ya kan. Ya, kalau ada Jürgen Habermas itu bilangnya begini ya, kita perlu public spare. Public spare itu ruang publik, ruang publik yang lebih banyak diisi ini loh sama gagasan, supaya orang itu bicara tidak takut, supaya orang itu bicara dengan nyaman, dengan cerdas. Nah, ruang publik kita ini kan sekarang banyak diisi oleh kuasa, banyak diisi oleh duit, banyak diisi oleh senjata, banyak diisi oleh ancaman. Gitu. Sementara kita teriak-teriak kita ini negara demokrasi, negara paham kedaulatan, bahkan kita teriak-teriak kita ini negara hukum, bahkan lebih hebat lagi kita teriak-teriak kita punya budaya adiluhung, kita punya dasar negara Pancasila, tapi kelakuan kita jauh panggang dari api. Nah, itu anak muda yang harus bisa menyelesaikan itu. Oke. Kita menjadi catatan itu Bang. Cuman kita akan follow up itu. Dalam sistem demokrasi kita hari ini, pemilu ada penyelenggara pemilu. Iya pasti. KPU hari ini. Nah, ketika KPU selesai menyelenggarakan pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk sekretariat jenderalnya gitu. Hari ini kan mereka tidak ada pekerjaan lain Bang selain
Ya cuman duduk mungkin di kantor masuk pagi Ya gitu. ada lah kan, satu evaluasi, dua Ya, peningkatan kapasitas ya, ada. Kalau mereka ingin lebih punya banyak pekerjaan ya kan, ya, buat pemilunya ada pemilu nasional, pemilu lokal. ya, 5 tahun kita bisa 3 kali pemilu. Ah itu ya, kerja terus itu teman-teman itu. ya. Kan Apalagi kalau yang mengisi makin aktivis dan aktivis yang makin baik, makin benar, ya, makin benar-benar menghadirkan pemilu dengan segala prosesnya itu secara berintegritas. Wah ya. itu makin hebat lah Kan ada pemilu. wacana KPU di ad hoc, Bang. Ini gimana Bang pandangannya, Bang? Masalahnya Undang-Undang Dasar kita bilang suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap mandiri nasional. Hmm. Ya, Jadi Bung Ahmad, kita ini kan berpemerintahan bernegara. Berpemerintahan bernegara itu patokannya bukan presiden. ya. Patokannya itu Konstitusi. adalah konstitusi. Ya, Presiden termasuk saya itu menjalankan konstitusi. Betul. Itu ya. Siap. Oke. Jadi presiden itu bukan negara. Yang Ya. negara itu adalah apa? Konstitusi. Konstitusi. Ya. Kalau presiden itu selama ini menjabat ya kan, dia betul-betul menegakkan konstitusi, baru dia presiden. Oke. Ya. Wah, aku semangat banget ini ya. Gaspol terus ini, Oh, Bang. ya namanya gaspol ya kan. Tapi wacana RUU pemilu ini sempat diwacanakan oleh Balik, Bang. Kan itu bagian dari Komisi Oh 2 ya, juga. ya. Nah, Dalam prolegnas prioritas 2025 itu yang menyusun DPR dan dalam hal ini adalah Badan Legislasi. itu di dalam Komisi 2 apa sudah ada draftnya, Bang? Dulu pernah periode lalu kita sudah sempat Dibahas ya? sempat menghasilkan draft RUU, tidak hanya sekedar naskah akademiknya tapi juga draft RUU-nya. Tapi karena salah satu dari pembentuk undang-undang waktu itu tidak bersedia melanjutkan, akhirnya tidak jadilah Oke. ke tahap berikutnya. Nah, periode ini kita berpikir lagi. Nah, mestinya sebelum kita melangkah ke sana itu yang perlu kita lakukan adalah evaluasi dulu. Ya. Lalu arah evaluasi itu mau kemana? Evaluasi Lalu tujuan kita merubah undang-undang pemilu itu apa? Ya. Apakah dalam rangka untuk menjaga melestarikan paham kedaulatan rakyat dengan menempatkan rakyat selaku ya subjek, selaku center atau apa? Ya. Begitu. Hari ini urgensinya dalam RUU pemilu itu di Oh iya, apa itu, iya. Digali dulu. Oh, ya. Karena kan kalau kita mampu memastikan arah dan menentukan tujuan seluruh hal-hal yang terkait dengan undang-undang pemilu, mulai dari aktor, mulai dari manajemen, mulai dari sistem, mulai dari penegak hukum, kan diarahkan ke sana, ditujukan ke sana. Seharusnya kan memang Coba ditanya dulu itu, kita mau merubah undang-undang pemilu itu mau apa? seharusnya kan penguatan Tujuannya apa? Kalau memang revisi undang-undang pemilu dan revisi demokrasi memang perlu penguatan presidensilnya, Bang. Oh, presiden itu sudah kuat. Iya. Presiden itu sudah kuat. Apa yang presiden mau, ikut itu. Yang penting dia maunya itu dalam rangka menjalankan konstitusi apa enggak. Bahkan pernah terjadi zaman kita ya kan, tidak dalam rangka menjalankan konstitusi aja ikut orang itu ya. Betul. Rame-rame KKN ikut itu ya kan. Yang saya baca di dalam draftnya Kemendagri itu, Bang, itu revisi undang-undang pemilu ataupun sistem demokrasi politik itu ada 5 unsur, Bang. Yang pertama itu penguatan sistem presidensil, yang kedua penguatan kualitas representasi, yang ketiga penyederhanaan sistem kepartean, yang keempat itu konsistensi konsep otonomi daerah, yang kelima memperkokoh integrasi bangsa dalam bingkai NKRI. Di mana rakyat? Nah, di mana rakyatnya? Nah itu makanya di mana rakyat itu? Apa di Komisi 2 dibahas juga itu, Bang? Oh iya, waktu itu kita sempat mengundang beberapa narsum ya. Kita melakukan RDPU. Lalu saya bilang itu. Saya bilangnya seperti yang tadi saya katakan. Ya. Kita mau merubah undang-undang pemilu itu tujuannya apa? Jangan-jangan selama ini kita mendapat tujuan yang tidak pas itu, sehingga pemilu ini keadaannya seperti ini. Apa tujuannya? Kalau saya bilang tujuannya adalah itu tadi, menjaga keberlangsungan paham kedaulatan rakyat. Yang sudah kita tetapkan zaman dulu, sejak kita merdeka. Kalau kita arahnya ke sana, ayo kita sisir apa hal-hal yang perlu dirubah. Ya. Kalau penyederhanaan sistem kepartean ini sepakat atau tidak, Bang? Kira-kira. Sekarang begini ya, kalau kita ini dari semenjak pemilu 55 itu memilih sistem proporsional. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari
sekian belas sistem pemilu. Yang besar-besar itu 12, tapi ada ratusan sebenarnya varian-variannya itu. Nah, mengapa? Karena kita ingin menjaga kekuatan politik kita yang ada berdasarkan pembelahan sosial dan konfigurasi ideologi itu terwadahi. Nah, terwadahi. Dan Profesor Andrew Lenot dari IDEA itu sudah meneliti di ratusan negara yang menerapkan sistem proporsional, pada kesimpulan jumlah partai politik itu ya minimal 6, maksimal 9. Ya. Kalau kita menggunakan sistem proporsional ya. Ya. Nah, dari situ ya, kita pelajari lagi ternyata jumlah itu memang sebanyak itu ya kan. Diperkecil lagi susah ya kan. Tapi dijaga bisa ya kan. Dalam governability, dalam keseharian pemerintahan itu bukan jumlah yang menentukan. Tapi ada kekuatan di DPR yang efektif, yang siap mendukung pemerintah dan yang siap menjadi penyeimbang pemerintah. Itu sebenarnya. Nah, itu demokrasi, karena salah satu prinsip demokrasi adalah check and balances. Cuman kan, nah, prakteknya selama ini yang repot di kita itu, prakteknya selama ini mau yang jadi presiden, termasuk yang tidak jadi presiden, yang kalah itu ingin semuanya jadi bagian dari yang menang, bagian dari yang memerintah. Di mana check and balance-nya? Kalau check and balance-nya ini kan kalau di sistem demokrasi memang harus ada kan gitu Bang. Oh iya dong, nah, makanya kalau dalam sistem presidensial Bang, makanya tidak sekedar jumlah, yang penting itu ada kekuatan efektif di DPR ya. Kekuatan efektif di DPR itu yang mendukung pemerintah dan yang menjadi penyeimbang. Ya. Cuman kan dalam sistem presidensial kan tidak ada Bang. Apanya? Tidak ada oposisi Bang. Saya kan nggak menggunakan istilah oposisi. Oh iya. Oke. Penyeimbang. Iya. Oke. Kalau penyeimbangan ini ya wilayah-wilayah kita berarti kan gitu Bang. Oh iyalah, itu bahasa Cak Nur loh, penyeimbang itu. Iya, betul. Cak Nur itu oposisi loyal, tapi akhirnya dibuat istilah penyeimbang. Iya. Dan itu sesuai dengan sesuai dengan hukum alam semesta. Oke. Ya. Harus ada plus minus. Ya kan? Nggak boleh plus semua dan nggak boleh minus semua. Bahkan ada plus minus, ada netral itu kan. Ya. Netral. Oke. Yang saya pahami dengan pandangan dari Kemendagri, Bang Wamen ini, Bang Bima Arya ini kan menyatakan bahwa ini ada kekhawatiran civil society itu terbentuknya lagi opsi tertutup gitu. Artinya ketika rakyat memilih itu kan diakumulasikan di dalam partai kembali. Lalu dipilih kembali kepada Yang jelas kalau di survei, coba baca berbagai survei. Terakhir dari JA melakukan survei. Rakyat itu inginnya tetap mereka ikut menentukan. Ya. Ikut terlibat dalam setiap proses pemerintahan dan bernegara. Ya. Nah, kalau tertutup di mana keterlibatannya? Ya, betul. Jadi pemilihan kalau tertutup itu di dalam partai. Padahal Presiden bilang kita ini harus bekerja untuk rakyat. Kita pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu untuk rakyat. Nah, Golkar sendiri suara rakyat, suara Golkar. Nah, rakyat menghendaki. Oke, sudah cocok dengan tagline itu Bang. Loh, itu semua bagaimana ya kan? Tapi kok sebagian elitnya ingin kembali ke tertutup, itu sebenarnya mereka itu bekerja untuk siapa? Untuk dirinya atau untuk rakyat? Ini gitu pertanyaannya. Betul. Oke. Kalau dalam semangat efisiensi itu sebetulnya dalam opsi tertutup juga masuk Bang. Cuman kan tidak gimana dong? Nggak ada lah. Tidak mengakui kedaulatan. Tidak ada mau berpolitik, mau berdemokrasi itu efisien, itu tidak ada. Yang ada itu efektif. Efektif itu kan. Kan negara sedang efisiensi Bang. Efektif. Negara sedang efisiensi. Ini tidak efisiensi, ini realokasi. Duitnya ada. Ada duitnya banyak ya. Bahkan terakhir surplus. Tapi direalokasikan untuk yang lebih prioritas. Kan begitu aja. Ya. Nah, terus di dalam Komisi 2 juga ada pembahasan masalah pengalokasian anggaran APBN ke partai Bang. Sekarang sudah, bantuan keuangan partai politik itu sudah. Sekarang 1.000, dulu 108. Ya. Kita ingin lebih besar. Ya. Itu terjadi di negara-negara Eropa ya. Jadi sumber keuangan partai politik itu ada 3. Internal funding, itu dari anggota, dari pengurus ya.
Urunan gitu Bang ya. Secara ideal, secara ideal mestinya dari mereka lah ya, dari Ya. kita-kita nih anggota yang pengurus secara ideal. Tapi prakteknya tidak hanya di kita, di negara-negara Eropa juga nggak bisa itu mengandalkan yang ideal ini, yang dari internal itu. Yang kedua dari private funding, Ya. private funding, corporate funding, private funding lah, Ya. private funding. Nah, kita sudah sepakat nih, partai politik itu instrumen publik. Partai politik itu adalah tulang punggung demokrasi. Nah, Ya. kalau nanti oligark yang masuk, cukong yang masuk, dia tidak lagi bisa bertindak seperti itu. Ya kan? Pasti dia akan bekerja untuk siapa? Seperti kalian lah nanti kalau ada sponsor masuk, pasti sponsor itu nggak mau gratis kan? Pasti ada minta inilah, minta itulah, harus ke sana lah, harus ke situlah. Sama yang kita alami sekarang ini. Kalau uang yang mengendalikan itu kan repot. Ya. Betul. Nah, kita kan nggak ingin seperti itu. Kita ingin partai tetap menjadi instrumen publik. Dia tulang punggung demokrasi. Nah maka ya kan ada tuh pilihan ketiganya yaitu public funding. Dan di banyak negara Eropa sudah menggunakan public funding ini. Bahkan ada yang sampai 70%. Jerman, Austria, banyak. Hungaria, Italia, Perancis, banyak. Jadi public funding ini partisipasi masyarakat juga Bang ya? Oh iya dong, kan dari pajak, dari PNBP, dari restribusi. Ya. Oh, iya. Jadi sudah ada tambahan berarti Bang dari Iya, APBN. tentu tidak hanya itu. Kita harus perbaiki juga mentalitas orang-orang partainya. Kita harus perbaiki juga pengelolaannya, pertanggungjawabannya. Bahkan harus kita perbaiki sanksinya juga. Ya. Saya kalau memang nggak benar sih siap disanksi. Termasuk tidak bisa berpolitik seumur hidup, termasuk tidak bisa menjadi anggota pengurus partai, termasuk partai politiknya tidak boleh sekian kali pemilu atau seterusnya tidak. Itu. Ya. Dan sebagai aktivis saya lebih senang public funding yang lebih besar membiayai partai politik itu. Karena itu tadi aku bisa lebih leluasa menentukan, ya kan? Titik lah kita masukin, ya kan? Nafi lah kita masukin yang para aktivis itu yang sejak awal memang bergelut dengan bagaimana negara ini makin baik, bagaimana masyarakat makin maju kan gitu. Daripada orang-orang yang hanya mengandalkan uang saja, apalagi mengandalkan bapak yang mengandalkan kuasa senjata gitu. Oke. Kalau anggaran dialokasi kepartaian itu sampai ke daerah juga Bang? Oh iya. Dari pusat ke daerah juga ya? Enggak, daerah APBD juga APBD ya. APBD dengan skema masing-masing. Oke. Jadi tidak ada APBN juga masuk ke DPC juga nggak ada ya Bang ya? APBD yang masuk? Nah itu APBD. Tapi bisa jadi kan dari pusat juga membantu. Yang sudah masuk ke ke pusat itu diperbantukan juga untuk daerah secara internal partai ya. Oke. Nah ada wacana juga tentang pilkada asimetris Bang. Jadi kita ini sudah asimetris ya kan, Papua, Aceh itu kan sudah asimetris itu. Semua. Walaupun dipilih langsung DIY ya kan, DIY walaupun sama-sama dipilih langsung, tapi kan ada syarat yang harus dipenuhi. Aceh misalnya, ya kan, bisa baca Quran ya kan, harus ditampilkan gitu. Papua apalagi harus didukung oleh MPRP ya kan, harus orang Papua lah kan gitu. Itu asimetris tuh. Tapi kan ada juga harus dari Keraton sama Pakualaman ditetapkan, apalagi DKI juga 50% plus 1 apalagi. Nah menurut Abang nih Bang, dengan adanya presidensial threshold ini sudah dihapuskan kan Bang? Menurut Abang gimana Bang itu dari MK? Ya engineeringnya kalau saya ya partai politik yang mau jadi peserta pemilu itu harus ditata sedemikian rupa gitu. Apakah ada pembahasan lagi di kalau perlu Komisi ada misalnya pemilu dari bawah begitu. Bertahap gitu. Iya bertahap gitu. Jangan hanya mengandalkan administratif aja gitu. Sekian pengurus misalnya pusat, lalu provinsi, lalu kabupaten kota, lalu kecamatan, sekian anggota, kantor. Nah, itu kan administratif semua kan. Uji partai politik itu kan di pemilu. Kalau pemanya mereka di kabupaten kota berhasil, naiklah mereka ke provinsi. Kalau di provinsi berhasil, naiklah mereka ke pusat. Itu. Jangan begitu membuat partai politik jadi partai politik ya daftarkan Kemenkumham, lalu begitu mau pemilu daftarkan. Yang penting memenuhi syarat. Lah ujinya apa? Hanya itu ujinya. Jadi akan ada pembahasan lagi Bang di DPR tentang threshold itu ya? Iya. Mungkin berapa Bang nilainya Bang?
kalau boleh Ya, tahu? masalahnya MK itu sudah memutuskan Dihapus. tidak hanya prosentasenya, tapi Ya. istilahnya pun sudah nggak boleh lagi digunakan. Oh, oke. Istilahnya Itu. juga dilarang Oh juga. iya, tidak hanya prosentasenya. Oke. Oke. Jadi artinya kalau misal sampai tahun 2029 ini tetap tidak dirubah ataupun tidak diatur lagi, artinya ada banyak Loh, partai akan bisa jadi menyalonkan ya, pemimpin. karena kan letter luck itu ya. Ya. Original intentnya itu kan letter luck itu. Original intentnya MK itu memahami partai politik dan atau gabungan partai politik peserta pemilu ya. Makanya Ya. siapapun partai politik berapapun kalau dia peserta pemilu, Ya. dia sudah bisa mencalonkan. Hmm. Mencalonkan presiden dan wakil. Nah, kita minta ya partai-partai politik itu bertemu dulu lah, berkumpul dulu lah, beraliansi dulu lah gitu. Oke. Karena kan kita ini punya ideologi, punya platform ya. Bertemu atas dasar itulah. Ya. Kalau kita mengandalkan hasil pemilu 55, kita ini kan punya ideologi berapa ya? Nasionalis. Ya. 1 nasionalis radikal, 2 nasionalis moderat, lalu 3 Islam modernis, 4 Islam tradisionalis ya. 5 ini ada sosialis. Ya. Sosialis. Yang ke kiri ya namanya komunis. Tapi kan kita sudah sepakat ya kan, sudah ada kesepakatan bangsa. Ya. Komunisnya nggak boleh, adanya sosialis. Nah udah berkumpul atas dasar itu ya. Mudah-mudahan ya 2, 3, 4 tidak semua partai politik peserta pemilu punya calon ya. Dan bertemu menang, jangan hanya semata-mata karena mau menang aja, apalagi ingin dapat jabatan tok gitu. Oke. Berdasarkan platform dong, ideologi. Berdasarkan ini loh, gagasan ini. Tadi yang saya catat memang akan adanya kembali pembahasan tentang presidensial threshold. Tapi bukan nama itu lagi yang dipakai Bang ya. Ya sudah nggak boleh kalau Sudah nggak menurut boleh. MK itu ya kan. Yang penting dia partai politik dinyatakan peserta pemilu ya boleh mencalonkan. Hanya kita inginnya mencalonkan itu tidak berarti 10 ya 10 calon gitu. Enggak ya 10 itu kan itu tadi saya bilang ada ideologi, ada platform, bertemulah. Ya, saring yang terbaik. Ya. Yang terbaik dari yang terbaik. Ya udah usulkan. Oke. Menurut Abang ini dengan adanya koalisi yang besar, koalisi yang gemuk hari ini, menurut Abang ke depan demokrasi kita akan seperti apa? Sebenarnya saya bilang tadi itu bukan soal begitu ya. Saya lebih setuju dengan pendapatnya Profesor Bintan Saragih ya. Mau yang memerintah itu dukungan di DPR kecil, ya, yang coba kita atasi dengan pemilu serentak sejak 2019 itu nggak jadi soal. Yang penting yang memerintah ini bekerjanya untuk siapa? Ya. Itu dulu. Kebijakan, program, kegiatan, termasuk uang itu digunakan untuk siapa dan untuk apa? Kalau memang itu benar-benar untuk masyarakat, untuk melindungi, untuk mensejahterakan, untuk memajukan, untuk memperbaharui, untuk mewujudkan keadilan itu pasti didukung kok. Itu Bintan Saragih. Saya lebih setuju itu. Oke. Jadi tidak perlu repot-repot ngajak lebih banyak, lebih banyak itu. Oke, Bang. Atas nama apa ya? Atas nama apa itu? Atas nama apa istilahnya itu? Atas nama kesatuan itu. Persatuan. Atas nama apa ya? Harmoni apa? Ya. Oke. Atas nama persatuan apa persatuan? Dulu ada loh istilah itu. Persatuan apa persatuan kita ini kan. Oke, Bang, terakhir Bang. Buat teman-teman aktivis, pesan-pesan Bang, aktivis maupun pemuda. Pemuda aktivis maupun pemuda yang mungkin skeptis dengan politik kita, Bang. Enggak lah, kalau skeptis ya nggak mungkin ada gagasan politik ya. Justru ini kan bagian kita terlibat, berkontribusi aktif dan positif. Supaya tidak skeptis, Bang. Ya. Apa pesannya buat teman-teman? Ya, ayo kita jaga. Ya kan? Politik itu mulia, bertujuan mulia untuk menghadirkan hal-hal yang mulia. Oleh karena itu, mari kita jaga setiap prosesnya dengan cara-cara yang mulia juga. Oke. Dan itu terletak di mana? Di generasi muda. Oke, terima kasih Abang Zulfikar sudah memberikan pandangannya dan ilmunya kepada kami semua.
Terima Belum kasih ilmu lah, juga. pengetahuan dan pengalaman aja. Itu Bang yang kita perlukan Bang sebagai generasi penerus Abang ini kan. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton video ini, episode hari ini dengan Bang Zulfikar Arsa Sadikin, Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Bang sudah Terima kasih sudah juga menyempatkan Bung hadirnya. Ahmad Faisal Siap. N. Kuncoro. Siap Abang. Dan Parwa dan gagasan politik. Oke. Semoga makin menebar maslahat. Amin. Amin, untuk amin, amin. pembaharuan Oke. Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Ingat pesan saya, politik bukan punya elit, politik untuk rakyat yang peduli. Terima kasih. Gaspol, gas terus. Gaspol, gas Gas terus. terus. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.